Ya, saya langsung ambil saja yang pertanyaannya, sebab kalau untuk komen saya tidak ambil. Saya langsung ambil pertanyaan saja untuk supaya kita bisa share. Kayaknya untuk pertanyaan cuma 2 ini yang kita dapat. Baik, untuk di chat ya, di chat cuma 2. Saya tampilkan dulu chat ya. Saya batasi chat. Kemudian nanti pertanyaan langsung di mic, open mic, nanti saya beri kesempatan untuk 3 orang. 1 kali jalan. Setelah itu baru narasumber menjawab. Saya kasih bagi 2 sesi saja ya. 1 sesi 3, 1 sesi 3. Sesi yang kedua 3, setelah itu selesai. Sedangkan untuk chat saya sudah tutup ya, minta maaf. Saya ambil 2 penanya saja untuk chat. Baik, share screen. Bisa terlihat share screen saya. Oke, di sini pertanyaannya bagaimana tentang pengadaan air tanah di daerah Kalimantan, banyak gambut untuk bencana alam dan gempa bumi bagaimana di Kalimantan. Terima kasih. KRAP Eri ya. Pertanyaannya sudah dari tadi tuh. Kemudian berikut sorry. Kemudian ada pertanyaan lagi yang berikut tentang pendidikan ya, pusat pendidikan. Saya tidak sempat rekam tadi tuh. Baik, izin saya ulangi lagi share screen. Minta maaf, jaringan di sini cukup. Baik, bisa terlihat jelas ya. Untuk pertanyaan yang ini sudah tadi tidak muncul ya. Oke, baik, saya bisa lihat tentang sorry. Baik, stop share. Baik, ada pertanyaan juga di chat yaitu bagaimana tentang pendidikan ya, pemindahan sekolah-sekolah tinggi dan lain-lain itu kayaknya itu tadi. Baik, itu 2 itu saja saya tutup chat ya. Oke, saya beri kesempatan open mic 3 open mic. Kayaknya Sir James dari tadi nih. Oke, silakan. Waktu kami berikan. Enggak, baru angkat tangan ini. Baru Iya, angkat tangan. baru Catnya dari angkat tadi. tangan. Baru angkat tangan. Oke, silakan. Iya, ya, Silakan. ya, salam sejahtera Pak Paulus dan juga untuk saudara-saudaraku yang ada di Papua sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Maju Merdeka. Saya nggak lama ya, mohon maaf. Setelah ini saya mohon izin untuk mematikan kamera dulu karena saya dipanggil oleh keluarga. Karena ini saya masih dalam suasana berduka atas kemangkatan Pangeran Philip, Duke of Edinburgh kemarin sore waktu Jakarta. Dan saya dipanggil untuk ada persiapan untuk pemakaman beliau pekan depan di Windsor Castle. Saya dan Ratu Elizabeth II itu sepupu jauh. Jadi kami berdua masih satu kerabat. Saya atas nama pemerintah UK dan masyarakat UK mendukung banget pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur ini, dan saya usulkan namanya, kalau boleh diusulkan ya saya ikut netizen yang mengusulkan nama Mandala Nusa. Ya, pusat dari Nusantara gitu. Karena ibu kota ini ada di tengah-tengah Indonesia. Betul kata Pak Paulus tadi. Saya ngalamin sendiri, Pak. Dari Jakarta ke tempat dinas papa saya almarhum di Sorong itu butuh waktu 6 jam lebih naik pesawat. Mana itu transit di Makassar pula kadang-kadang. Jadi kalau dipindahkan ke tengah-tengah itu lebih hemat. Nah, kemudian juga kebetulan saya bawa bendera UK ini adalah pedoman baru dari Departemen Kebudayaan Inggris ya, atau apa, mengenai pengibaran bendera UK setiap waktu ini. Ini untuk sensasi aja.
memang saya deh. Nanti ibu kota baru akan dimatik bukan ekonomi, maaf. Administrasi itu semua nanti akan pindah ke ibu kota baru. Nah, saya hanya tinggalkan satu pertanyaan singkat namun jelas, dan ini pertanyaan bersifat introspektif untuk kita semua termasuk saya. Bisa nggak kita menjaga ibu kota baru ini yang sekali lagi saya usulkan namanya adalah Mandala Nusa gitu. Bisa nggak kita menjaganya? Apa jangan-jangan kita masih terjebak dalam pola pikir lama? Jadi belum transfer kemana kan? Macet semua ya? Pak Sirjam, suaranya Pak Paulus, hilang. saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka, suaranya terputus-putus. Mungkin narasumber bisa jelas ya teman-teman semua yang ada di sini. Cukup bisa didengar sebab saya tadi lost mic gitu. Tidak terdengar. Baik, lanjut. Sirjam Mandala Nusa, saya setuju. Kenapa? Karena kalau kita ke Jakarta, dari Papua ke Jakarta, ya kita sharing aja ya. Saya curhat lagi nih. Ya kita dari Papua ke Jakarta sama dengan kita ke luar negeri gitu. Jauhnya minta ampun. Bahkan kalau di Papua itu orang sampai ke Jakarta pulang kampung itu adat itu. Karena dia sudah berpergian jauh dan kembali. Di situ. Jadi kalau pusat pemerintahan sedikit geser ya kita ya agak enak-enak lah. Supaya Indonesia kayak macam pesawat itu ada seimbang sayapnya ya. Jadi sementara ini kan ya berat-berat ke sebelah kiri gitu. Baik, kita Papua respon bagus karena supaya tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercapai. Baik, untuk resen berikut. Oke, ini tidak ada nama, cuma Samsung Galaxy ini. Oke, silakan open mic yang resen. Kita beri waktu. Lanjut di penanya berikut. Kalau tidak open mic, lanjut. Ya, Pak. Saya, Bisa, oke, ya, silakan. sama, Nama, perkenalkan nama, singkat dan jelas ya. ya, Saya kasih waktu paling banyak 3 menit. Oke, silakan. selamat siang, sore, Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya. Webinar Agama Cinta, KRI Membangun Kebangsaan. Saya hanya mau bertanya secara konstruksi hukumnya, secara valid. Maksud saya begini, kurikulum dasar bangsa Indonesia, apakah ini sudah menjadi produk hukum di level MPR ya? Karena kan setiap 5 tahun sekali terjadi perubahan pemerintahan, mungkin partai politik yang berbeda, view yang berbeda. Nah, ini yang saya mau tanyakan, apakah sudah ada konstruksi hukum level MPR sudah menetapkan akan ada kepindahan menuju ibu kota yang baru? Itu saja, Pak Paulus. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Cukup jelas ya narasumber ke semua narasumber ya. Baik, satu lagi. Langsung open mic, saya beri kesempatan. Silakan. Siapa yang duluan? Boleh saya, Pak? Oke, silakan Ibu. Ya, kaum perempuan. Ya. Saya beri kesempatan Saya, ke Pak. kaum perempuan. Yang lain laki-laki Saya, semua Pak. tenang ya. Oke, Ibu. Saya, Pak. Satunya perempuan. Silakan. Boleh, Pak? Oke. Boleh, silakan. Bagaimana dengan penduduk yang boleh tinggal di sana? Misalnya saya kan tinggal di Hong Kong nih. Banyak warga Indonesia, mereka dari Kalimantan. Mendengar ini mereka begitu excited. Mungkin mereka mau balik ke sana, walaupun mereka kebanyakan sudah menjadi warga Hong Kong, gitu. Misalnya, mereka menjadi pengusaha. Nah, apakah mereka boleh membeli lahan atau mereka boleh menjadi penduduk atau terpisah gitu? Ibu kota ini untuk bisnis, untuk ASN, untuk ini, lalu kita warga penduduk biasa mungkin daerahnya beda lagi. Ada nggak seperti wacana seperti itu? Untuk penduduk yang tinggal di sana, apakah dibatasi? Singkat dan Terima jelas. kasih Pak untuk waktunya. Ya, Terima kasih Ibu. Ibu siapa? Coba saya langsung dengan Elizabeth nama. Sinaga, Pak. Oke, Ibu Elizabeth Sinaga, Hong Kong. Halo Hong Kong, sudah sore Ya, atau masih ya. siang? Hampir jam 2 siang, Pak. Hanya beda 1 jam saja. Baik, saya rasa cukup untuk sesi 1 ini. Kita 3 penanya dengan 2 chat. Silakan, kayaknya untuk semua narasumber ini.
Baik, nanti yang narasumber yang mau menjawab silakan. Terima kasih Pak untuk Terima kasih Bu, waktunya. terima kasih standby kaum perempuan, baru kali ini baru saya dapat. Untuk saya ya, yang Ya, moderator lain untuk nggak tahu ini. perempuan Indonesia Maju Pak, mewakili Indonesia juga Maju, perempuan luar Indonesia biasa. Maju ya. Luar biasa. Baik, kami beri kesempatan kepada narasumber untuk saya minta maaf, saya kembali lagi keynote speaker memang sudah tidak bisa bergabung dengan kita ya, Pak Bima, betul ya? Mungkin kalau bisa masuk mungkin kata-kata pamungkasnya yang kita butuh ini sebenarnya keynote speaker. Memang host Gus sudah, Pak Bima sudah tidak bisa bergabung ya, betul ya? Baik, oke, kita masuk jawaban narasumber untuk sesi pertama pertanyaan. Ya. Dr. Chandra, silakan menjawab semua pertanyaan atau salah satu dari pertanyaan, silakan. Oke, jadi pertanyaan pertama tadi tentang air minum, sumber air minum. Karena di daerah IKN itu sumber air minumnya itu sangat terbatas ya, karena di sana itu banyak lahan gambut. Jadi kalau banyak lahan gambut, air tanahnya itu kurang berkualitas, tidak layak untuk diminum. Mungkin harus diolah dulu. Nah, jadi untuk itu memang pemerintah harus mengupayakan air minum yang layak untuk diminum atau untuk dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Apakah itu dari sumber air dari yang lain seperti sungai, air danau, dan sumber air lainnya. Tapi tadi Pak Muhardi Karyanto telah mengatakan bahwa ada sumber air minum yang besar di balik Bukit Soeharto. Nah, itu mungkin banyak yang belum tahu. Mungkin perlu dijajaki apakah betul memang ada sumber air di situ dan apakah cukup untuk kebutuhan penduduk di IKN yang mungkin nanti akan meningkat. Ya. Jadi kalau misalkan kapasitasnya cukup, mungkin tidak perlu mencari sumber lain yang mungkin biayanya besar. Ya. Nah, tapi kalau kurang itu tetap harus dicari sumber-sumber air minum yang layak. Kemudian mengenai gangguan alam, kalau gempa bumi kayaknya di Kalimantan itu agak kurang ya. Kita tidak melihat selama ini adanya gempa bumi yang besar. Ya. Tetapi kalau kebakaran hutan itu potensinya sangat besar karena IKN itu dikelilingi oleh hutan rimba raya yang sangat luas. Dan beberapa tahun ini memang pernah terjadi kebakaran hutan yang cukup besar. Ya. Nah ini harus diantisipasi dengan baik oleh pemerintah. Karena kalau terjadi El Nino yang sangat parah, kekeringan yang sangat parah, nah, kalau terjadi kebakaran hutan, tidak ada satupun yang bisa mencegah ya, terjadinya kebakaran hutan yang merambat ke IKN tersebut. Nah, ini harus diantisipasi. Bagaimana caranya? Nah, jadi untuk itu kita perlu membuat perencanaan yang matang untuk mengatasi semua permasalahan yang ada yang mungkin timbul, yang sekarang ini mungkin tidak bisa diduga. Ya. Tetapi kalau kita bisa mengantisipasinya, bagaimana kalau terjadi ini, apa langkah yang harus dilakukan. Nah itu kita sudah siap. Jangan sampai timbul terjadi bencana, kita tidak siap. Jadi kita akan mengorbankan uang yang banyak, uang rakyat yang banyak. Nah kemudian tadi ada pertanyaan juga mengenai pendidikan. Bagaimana pendidikan? Nah kalau pendidikan itu kan tentunya pertama harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di sana. Kalau banyak ASN yang pindah ke sana, berarti mereka membutuhkan sekolah-sekolah untuk anaknya, mulai dari SD, SMP, SMA sampai universitas. Ya. Nah, tentunya pemerintah dengan adanya IKN baru ini tentunya menginginkan fasilitas yang bagus untuk ASN. Tentunya perlu menyediakan fasilitas sekolah yang terbaik.
karena ini merupakan pusat pemerintahan yang merupakan ikon pemerintahan. Jadi kalau bisa, ini merupakan pusat unggulan untuk semua, apakah itu untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk pelayanan masyarakat yang lain. Ya. Jadi ini merupakan gambaran. Jadi kalau orang datang ke IKN yang baru, orang akan melihat bahwa ini merupakan merepresentasikan Indonesia. Dan ini akan menjadi membangkitkan rasa optimisme masyarakat warga Indonesia bahwa Indonesia akan maju ke depan ya, dengan adanya ibu kota yang baru, dengan fasilitas yang baru, dengan tata kerja yang baru, dengan smart and green city and beautiful city ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi babak baru bagi pemerintahan selanjutnya, bagi sejarah bangsa Indonesia selanjutnya. Kemudian mengenai peruntukan penduduk, apakah penduduk dari luar itu bisa tinggal di sana? Kalau tidak salah tadi perhatian dari Hong Kong ya. Nah, saya kira pemerintah juga sudah memikirkan hal ini. Karena dengan adanya IKN ini pasti akan membangkitkan atau mendatangkan atau mendorong adanya urbanisasi ke kota-kota yang berada di sekitar IKN ini. Ya. Mungkin yang dari Balikpapan, Samarinda itu mungkin akan datang ke IKN ya. Pasti memerlukan tempat, lahan untuk pembangunan, untuk perumahan ya, untuk pembukaan bisnis dan sebagainya. Pemerintah tentunya sudah mengalusikan khusus untuk ASN itu ada lahan untuk pembangunan rumah dinas, apakah itu berbentuk rumah horizontal atau vertikal ya. Tetapi perlu juga mengantisipasi bagaimana rakyat yang akan datang, apakah untuk membuka bisnis di sana, ya, untuk menjadi pegawai di sana, untuk semacam pendukung, menyediakan jasa, ya, dan sebagainya. Nah, jadi di sini pemerintah juga harus merencanakan selain daripada perumahan untuk ASN, juga untuk perkembangan kota, untuk rakyat biasa yang ingin tinggal di sana. Ya. Jadi harus ada perencanaan yang matang dalam hal ini. Oke, demikian saja jawaban saya. Terima kasih. Moderator, saya boleh memberi tanggapan? Ya, untuk sementara ini dulu, Pak Chandra dulu. Iya. Oke, sudah Pak Chandra, mungkin ada komentar tentang itu legalisasi Pak Chandra? Apa legalisasi tentang undang-undang ya Pak? Ya, Ya. ya, tadi sempat disinggung tentang Ya, MPR. Jadi memang untuk membuat IKN itu kan harus ada landasan hukum yang kuat. Ya. Nah tadi sudah dinyatakan bahwa memang sudah ada undang-undang tentang status DKI, ya. Tetapi tentang undang-undang tentang pembentukan atau pembuatan IKN yang baru itu belum ada. Nah, jadi untuk adanya perencanaan, anggaran itu harus ada undang-undang. Dan undang-undang ini harus disetujui oleh DPR. Ya. Ya. Nah ini merupakan landasan yang kuat. Jangan sampai nanti ganti pemerintahan kita akan ganti lagi rencana untuk tidak meneruskan rencana pembangunan IKN ini. Ya. Jadi harus ada undang-undang. Dan undang-undang itu harus disetujui oleh DPR, mungkin juga MPR. Ya. Nah, undang-undang ini juga harus menyatakan segala sesuatu yang perlu diatur di dalam pembangunan IKN ini. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak dimasukkan, yang penting sebagai landasan untuk peraturan-peraturan berikutnya. Jadi apakah nanti ada peraturan menteri atau peraturan presiden, itu jadi merupakan payung hukum daripada peraturan-peraturan turunan daripada pembangunan IKN ini. Oke, demikian saja. Baik. Oke, Pak Muhardi, lanjut. Ya, terima kasih Silakan. moderator. Saya hanya ingin menanggapi masalah yang kritis sumber air di calon ibu kota baru. Memang itu sudah disadari dari awal oleh Kementerian PUPR bahwa yang menjadi kendala adalah sumber air tanah. Karena apa?
secara geologis Kalimantan itu kan tanah gambut. Menurut riwayat terbentuknya Kalimantan itu kan sebuah pusaran air yang membawa sampah-sampah, terutama kayu-kayu dari hutan-hutan di seluruh Indonesia, itu menjadi Pulau Kalimantan. Sehingga akhirnya kayu-kayu itu menjadi batu bara dan yang masih muda menjadi gambut. Nah, logikanya tidak memiliki sumber air tanah. Tetapi dari alam itu sudah tersedia mata air dari Sungai Mahakam dan Sungai Pasir Penajam seperti itu berlimpah ruah. Jadi bisa diproses dari air itu. Dan sekarang PUPR sudah mengalokasikan anggaran yang dimulai tahun ini membuat prasarana air bersih di sana itu dengan dana 3 triliun khusus untuk menyiapkan sumber daya air calon ibu kota baru. Nah, seperti diketahui, Bukit Soeharto itu merupakan istilahnya itu hulu daripada 6 buah sungai yang semuanya sudah dibuat bendungan. Juga begitu juga di Sungai Pasir Penajam itu juga sudah dibuat bendungan. Jadi artinya sudah ada 7 bendungan di sana yang insya Allah mencukupi untuk kebutuhan air minum warga yang diperkirakan nanti akan berpenduduk sekitar 2 juta jiwa pada awal peresmiannya nanti sekitar tahun 2024-2025. Nah, kemudian yang saya katakan bahwa di balik Bukit Soeharto itu ada air tanah, yaitu air yang diperoleh dari hulu 6 sungai tadi. Tetapi setelah diteliti, memang kualitas air bakunya memerlukan suatu proses yang mahal. Nah, jadi, tapi menurut saya proses mahal tidak apa, yang penting kan ada sumber bakunya. Nah, itu kira-kira tanggapan saya. Kemudian tadi ada yang bertanya, kalau dari Dr. Maria kalau nggak salah, itu kalau ibu kota negara dipindah ke Pasir Penajam, Kalimantan Timur, dan kota Jakarta dikatakan tadi oleh narasumber sebelumnya akan menjadi pusat perekonomian. Terus bagaimana dengan pusat pendidikan? Ya, sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah bahwa pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP, sampai SMA itu tetap seperti biasa. Jadi itu tetap dikelola oleh masing-masing pemerintah daerah. Jadi yang namanya Kementerian Pendidikan juga akan pindah ke ibu kota baru, tetapi sifatnya kan hanya memberikan guidance, hanya memberikan rambu-rambu. Nah, kalau perguruan tinggi lebih lagi, mereka menjadi perguruan tinggi merdeka yang setiap rektor boleh membuat aturan masing-masing sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi tersebut. Nah, itulah, tapi jangan khawatirlah soal mau dipindahkan ke Kalimantan Timur. Karena apa? Dijanjikan oleh Jokowi nanti setiap pegawai ASN termasuk guru, TNI, Polri yang pindah ke ibu kota negara baru akan dibangunkan rumah. Nah, dan rumah itu nanti bisa menjadi milik pribadi. Jadi jangan khawatir dapat bonus rumah. Itulah kira-kira tanggapan saya untuk para guru yang khawatir pindah ke Kalimantan Timur. Terima kasih. Pak Muhardi, ini dari Sir James tentang konsep Mandala Nusa ya. Mungkin tadi Pak Muhardi singgung tentang negara rimba Nusantara. Mungkin bisa ditanggapi nih dari Pak Sir James. Ya, mungkin begini ya. Tentang konsep Mandala Nusa nih. Saya sih setuju saja Mandala Nusa karena itu kan masih ada kata-kata Mandala itu kan patriotik ya. Jadi artinya sesuatu gambaran yang patriotik lah sisi samping nasionalisme. Tapi yang dinamakan negara rimba Nusantara tadi itu bukan nama ibu kota negara baru, itu konsep. Nah, konsep. Konsep. Iya, jadi bukan nama. Kalau soal nama
mungkin saya belum pasti ya, itu nanti akan tertuang di dalam rancangan undang-undang ibu kota negara baru. Itu akan baru menyebut nama. Nah, mungkin menurut gambaran saya tidak akan meninggalkan smart city, green and beauty. Jadi 3 konsep dasar dalam membangun ibu kota negara baru itu nanti pasti akan mengilhami Presiden Jokowi untuk memberikan nama ibu kota negara baru. Itu tanggapan saya, Pak Paulus, moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, Pak Arief, teknisnya ini. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Paulus. Jadi saya ingin menanggapi terkait dengan air baku tadi ya. Jadi saat ini di Kementerian PU kan sudah dialokasikan untuk pembangunan satu bendungan, yaitu di Sepaku ya, Semon. Di sana ini mulai ya pembebasan lahannya, dan sudah anggarannya alokasi untuk fisiknya itu ada sekitar 700-an miliar ya. Dan ini harapannya konstruksi di tahun ini juga mulai berjalan harapannya ya. Perkiraan bisa mendapatkan 2.400 liter per kubik ya, kira-kira seperti itu. Dari pembangunan bendungan ya, bendungan ini adalah dari sungai yang ada di sana. Kemudian akan dibangun nanti itu 3 bendungan lagi di daerah UT Kertanegara. Ya, jadi agak lebih ke hulu tadi. Ya, ada bendungan Batu, ada Berua ya, di daerah Batu, di Berua dan di Sifa ya. Jadi ini tentunya harapannya bisa mencukupi ya kebutuhan air baku untuk di IKN nanti. Nah, mengenai pengolahan tadi ya yang disampaikan oleh Pak Karyanto ya pasti ada teknologinya ya untuk pengolahan tadi. Jadi ya ini sudah diperhitungkan ya. Teknologi ini kalau kita lihat ya kota-kota misalkan di Abu Dhabi gitu kan di Arab gitu ya itu kan dari air laut juga bisa ya, apalagi yang ini dari sungai gitu ya kira-kira. Jadi air tawar gitu ya, air tawar ya. Nah ini kita akan lihat itu ya, pengolahannya tadi tentunya bisa. Nah kemudian kalau dari sisi keberlanjutan pembangunan ya selama ini ya yang namanya pekerjaan konstruksi itu tidak ini ya kayak Bandung Bondowoso gitu ya dalam semalam jadi itu tidak. Ada proses memang kan begitu ya. Jadi kadang melewati periode kepemimpinan sebelumnya ya. Contohnya misalkan jembatan Soekarno ya di Manado. Itu mulai dibangun di zamannya Ibu Mega, diresmikan oleh Pak Jokowi ya. Jadi cukup lama juga ya periodenya ya. Ada persoalan mengenai teknis, ada mungkin persoalan mengenai alokasi anggaran misalkan gitu ya. Ya, kemudian ada misalkan bendungan Jati Gede misalkan gitu, bendungan terbesar kedua gitu kan di Indonesia. Itu juga lebih dari 10 tahun ya, diselesaikan di masa era sebelumnya ya, tapi dimulai di era sebelumnya. Ya, seringkali beberapa konstruksi ya infrastruktur seperti itu ya, apalagi tadi disinggung ya bahwa proyek-proyek bangka setelah jalan tol itu adalah proyek sebelumnya diselesaikan pada era sekarang misalkan gitu ya. Harapannya ini keberlanjutan pembangunan itu sebagai suatu konsen. Itu hal yang lazim. Akan lebih baik karena ini besar jumlahnya juga melalui peraturan perundangan yang lebih tinggi kira-kira itu. Itu Pak, kalau terkait dengan yang lainnya saya mungkin tidak bisa komentar Pak. Makasih Pak Maidi. Masih mute Pak. Baik ya, baik terima kasih Pak. Tanggapannya nanti yang menanggapi pertanyaan nanti saya kasih kesempatan ya, kita lanjut ke narasumber, jawaban narasumber. Pak Suhadi, waktu kami berikan ini aspek hukum ini mungkin bisa dijawab. Pak Suhadi. Ya, halo. Ya, silakan Pak, aspek hukumnya ini. Baik. Tadi saya menanggapi berkaitan dengan masalah ada anggapan bahwa tiap 5 tahun sekali seolah-olah ada perubahan daripada undang-undang. Nah,
kita kan sekarang melihat kepada undang-undang ibu kota negara yang akan ada di Kalimantan. Baik, kaitannya tentunya bukan lagi kepada undang-undang secara keseluruhan. Karena kita lihat undang-undang yang sekarang ada, yaitu Undang-Undang nomor 29 tahun 2000, nomor 29 tahun 2007, itu dari tahun 2007 undang-undang itu dibuat. Sampai sekarang nggak ada perubahan berkaitan dengan penamaan. Karena undang-undang ini ya berkaitan dengan masalah kepindahan itu hanya menyebutkan nama bahwa ibu kota itu ada di satu daerah gitu. Barangkali nanti menurut saya ini nggak jauh juga mungkin kepada ibu kota yang ada sekarang. Itu ada di mana ibu kotanya? Di Kalimantan Timur. Di mana Kalimantan Timur itu? Barangkali itu nggak jauh dari sana. Karena kita lihat juga semangat 2009 ya Undang-Undang nomor 29 ya itu menyebut kata Jakarta. Jakarta itu kan ibu kota. Jadi Jakarta juga provinsi gitu. Mungkin nggak jauh dari sana. Karena nanti akan menjadi persoalan berkaitan dengan masalah kedaerahan itu sendiri. Karena Undang-Undang tahun 2007 ya nomor 29 itu nggak hanya menyebut kata Jakarta, tapi di situ ada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kedaerahan, tentang Jakarta. Jakarta itu sebagai provinsi yang merupakan pusat ibu kota, gitu. Jadi mungkin itu juga seperti akan terjadi juga nanti di RUU yang akan dibahas sekarang. Ya, coba kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Karena saya bilang tadi, kaitannya tidak jauh dari penyebutan nama bahwa ibu kota itu ada di titik-titik. Sekarang ada di Jakarta. Itu undang-undang. Karena penting dalam konteks ini, di mana penyebutan kata Jakarta itu atau katakanlah ibu kota itu ada di suatu tempat, itu menjadi landasan hukum. Karena jangan sampai juga nanti di mana sih landasan hukum ibu kota yang baru itu, gitu kan? Tentunya itulah undang-undang nanti yang menyemangati tentang masalah-masalah tersebut. Ada perubahan setiap 5 tahun? Tidak, gitu. Nah sekarang bagaimana konstruksi yang terjadi berkaitan dengan masalah pembangunan yang sedang berjalan? Ternyata pemerintah itu juga sudah membuat perpres berkaitan dengan masalah pelaksanaan daripada ibu kota baru ini. Memang undang-undang belum ada, dalam arti bukan belum ada, tapi sekarang sedang digodok, sedang ada di prolegnas, ya, program legislasi nasional. Pondok Labu kan, Bu? Nah, kaitan daripada prolegnas itu nanti yang akan mengatur aturan-aturan yang berkaitan dengan masalah undang-undang itu sendiri. Jadi tolong dipahami ya, bukan berarti nanti undang-undang itu secara khusus mengatur tentang ibu kota baru ya, tapi itu hanya pada penyebutan ibu kota itu ada di mana ya, gitu. Karena saya tadi udah katakan bahwa di Undang-Undang tahun 2007 nomor 29 ya, itu jelas banget ya, dikatakan hanya beberapa pasal yang berkaitan dengan masalah pengaturan tersebut. Kita lihat bahwa ada pasal 3, 4, dan 5 ya berkaitan dengan masalah itu. Ya, selebihnya ada ya di peraturan-peraturan pendahuluannya ya, tapi yang lebih banyak adalah pengaturan bahwa DKI itu seperti apa, terus kemudian wali kota itu seperti apa, kecamatan itu seperti apa, itu diatur dalam Undang-Undang nomor 29 tahun 2007. Gitu. Nah, tentunya juga kita melihat lagi kepada aspek hukum lingkungan. Gitu. Karena ini juga penting. Cuman sampai sekarang ini saya lihat tidak ada orang-orang yang keberatan ya dari pengamat lingkungan bahwa di sana nanti ada kerusakan dan sebagainya. Barangkali ini juga suatu parameter yang baik ya, bahwa dikaitkan dengan masalah lingkungan, terus juga masalah AMDAL dan sebagainya. Itu saya rasa sudah terukur gitu. Karena itu juga penting bagian daripada
persoalan-persoalan hukum di kemudian hari. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suhadi. Jadi tinggal eksekusi saja Pak ya tentang peraturan baru ini ya. Ya, Tinggal dari pemangku kebijakan di DPR sana yang mengesahkan undang-undang perubahan ya tahun 2009 ini. Undang-undang 29 ya 2007. Gini, undang-undangnya belum tentu juga tahun 29 ya, tahun 2007 belum tentu. Barangkali nanti akan dibuat undang-undang yang baru disesuaikan dengan apa peraturan yang sudah berlaku di sana. Karena saya sudah bilang tadi, itu nggak lepas daripada kota yang bersangkutan. Penyebutan Jakarta sebagai ibu kota tidak lepas pada keprovinsian daripada Jakarta itu sendiri, gitu. Ya. Jadi tolong dipahami. Nah, terus kemudian juga saya katakan bahwa MPR di sini tidak terlibat. Yang terlibat hanya pemerintah, ya. Dalam hal ini pemerintah diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM dengan DPR. Itu nanti yang akan menggodok. Dan barangkali mungkin juga kalau memang ada perlu masukan dan lain sebagainya berkaitan dengan adanya undang-undang baru ini, rancangan undang-undang baru ini, ya kita boleh memberikan masukan-masukan. Seperti tadi nama dan lain sebagainya, ya. Cuman saya katakan apakah itu mungkin karena tidak lepas undang-undang itu daripada undang-undang kedaerahan yang berlaku. Terima kasih. Baik, semoga segera ya, sebab untuk buat undang-undang butuh waktu ya. Baik, kita persingkat waktu karena kita sudah mau masuk pukul 13 ini, kita kalau hitung-hitung dari hampir 4 jam ya. Baik, kami tutup semua pertanyaan ya. Ini kita sudah lama ya, sudah sangat panjang perjalanan. Teman-teman yang lain, baik, kita masuk ke closing statement saja langsung ya Gus ya. Waktu sudah, kalau dihitung kita dari jam 9, kita menunggu sampai jam pukul Moderator. 14. Ya, siap. Ya. Moderator, karena saya mau ikut rapat nih, ada meeting. Saya aja sebentar ya, memberikan closing statement. Bisa sempat closing statement ya Pak ya? Ya. Oke, waktu kami persilakan Pak Suhadi. Ya, baik. Terima kasih buat semua yang ikut webinar pada siang ini, ya. Saya mengucapkan terima kasih juga masukan-masukan yang bisa saya terima dari semua narasumber. Tentunya sebagai penutup, kita berharap ibu kota negara yang menjadi ibu kota negara Indonesia ini nanti ya adalah ibu kota harapan kita semua, harapan bangsa Indonesia. Terus kemudian berkaitan dengan masalah adanya burung Garuda dan sebagainya, saya mengatakan lebih baik kita bertahan di sana. Kita jangan mengacukan kritik-kritik yang menurut saya tidak membangun. Karena kata Pancasila itu adalah sebagai dasar negara. Jadi kalau seandainya itu ditempatkan di ibu kota, ya, karena saya lihat juga kemarin video-videonya itu sangat bagus sekali. Jadi saya pikir itu juga perlu dipikirkan untuk dipertahankan. Terima kasih. Closing statement dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak C. Suhadi SH MH, pengacara senior dan pemerhati hukum, Ketua DPP Ninja Negeriku Indonesia Jaya. Baik, kita lanjut ke closing statement berikut ya. Langsung saja Dr. Chandra Emurwa, siap? Waktu kami berikan closing statement-nya. Kata-kata pemungkasnya apa yang bisa kita dapat ini? Jadi, silakan Pak. Ide untuk pembangunan IKN baru adalah ide yang bagus untuk ditindaklanjuti karena ini merupakan ide yang sudah lama. Jadi sangat perlu direalisasikan ya. Tapi untuk merealisasikannya kan kita perlu perencanaan yang matang. Untuk itu pemerintah untuk bisa memperbaiki perencanaan itu dapat menerima masukan-masukan dari seluruh warga Indonesia, seluruh warga, baik itu apa parpol, apakah itu ormas, atau itu organisasi non-profit dan sebagainya. Makin banyak masukan makin bagus ya. Dan setelah dibuat perencanaan, hendaknya dilaksanakan secara konsisten.
dan mudah-mudahan dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, cost efektif terutama ya, biaya yang efektif, dan bisa kita realisasikan kalau bisa selama kepresidenan Pak Jokowi ini. Demikian, terima kasih. Terima kasih, Dr. Chandra, mantan staf World Bank, pejabat di DIT PHLN Kementerian Keuangan. Terima kasih. Closing statement berikutnya, Pak Arif Rahman, silakan. Waktu kami berikan kata-kata pamungkas terakhir yang bisa kita dengar dan kita bisa pedomani untuk webinar ini. Ya, waktu kami berikan, Pak. Ya, makasih Pak Paulus. Ya, kami coba dari sudut pandang dari pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi. Jadi kalau kita melihat tadi megatrend ya, suatu tren yang menjadi secara global, bahwa ternyata kota-kota ini adalah sebagai penggerak, sumber penggerak untuk pendapatan nasional. Bahwa tadi sudah disampaikan berbagai alasan dan memang itu sangat penting ya, bahwa adanya kota yang bisa optimal untuk memberikan pelayanan kepada publik ya, itu adalah kota ibu kota baru, sedangkan kota yang lama harapannya bisa menjadi kota yang lebih sehat dan lebih produktif ya, dan begitu juga dengan infrastruktur yang ada yang harapannya bisa dioptimalkan. Nah, ini kita akan memasuki era di mana bonus demografi akan terjadi. Di mana pada era tersebut adalah masa yang paling produktif dan masa yang paling konsumtif. Nah, itu harus menjadi peluang bagi kita. Apabila kita memproduksi banyak dan kemudian kita konsumsi, maka ekonomi akan terus mengalami kenaikan terus. Dan itu yang sudah dipraktekkan ya pada masa-masa menikmati era bonus demografi. Di sanalah ada peluang ya, momentum untuk keluar dari jebakan kelas ekonomi menengah. Jadi tentunya infrastruktur ini menjadi modal, termasuk kota ini bagian dari infrastruktur ini menjadi modal ya bagi penggerakkan ekonomi nasional. Sehingga adanya misalkan tadi adanya kekurangan indeks agar segera dioptimalkan, bahwa infrastruktur yang sudah dibangun secepatnya bisa dioptimalkan dengan adanya sentra-sentra ekonomi, termasuk dengan adanya kota. Seperti contoh misalkan Patimban sudah jadi, pasti nanti akan menjadi kota. Kertajati kalau sudah jadi optimal infrastrukturnya akan menjadi kota. Jadi biasanya perlintasan intermoda itu bisa menjadi suatu kota ya, hub ya. Termasuk juga kota-kota yang lainnya yang menjadi kota-kota produktif, harapannya seperti itu. Ibu kota baru menjadi produktif terhadap pelayanan yang lebih baik lagi. Nah, itu yang kita harapkan semua sehingga ekonomi kita akan lebih cepat naik. Bayangkan ya, kalau di masa bonus demografi kita tidak bisa memaknai hal itu. Ya. Negara maju yang sudah lewat era bonus demografi, contohnya Jepang, pertumbuhannya pasti akan kecil, ya karena di sana secara strata penduduknya itu banyak yang lansia, di mana di sana ya kita tahu lansia itu kurang produktif dan kurang konsumtif, sehingga pertumbuhannya juga kecil gitu logikanya. Dan itulah kita akan menikmati momentumnya yang akan nanti di depan mata. Tentu modal infrastruktur kota maupun kota ini menjadi pemicu, pendorong untuk penggerakan ekonomi. Kira-kira itu yang dari kami sampaikan. Makasih Pak Paulus. Makasih Pak Arif. Kalau maaf izin tadi ada yang minta bahan, saya kan nggak bisa share. Saya sudah berikan ke Pak Karyanto ya Pak. Terima kasih. Atau mungkin nanti bisa kontak-kontakan. Siap. Baik, Pak Arif Rahman, pejabat di Kementerian PUPR, Wakil Ketua Asosiasi Pengadaan Indonesia DPP API. Terima kasih Pak atas closing statement-nya. Baik, kita lanjut ke Pak Muhardi, silakan. Terima kasih moderator. Closing statement. Terima kasih waktu moderator. Kami berikan. Saya memberikan pernyataan penutup kurang lebih mirip dengan yang disampaikan Pak Suhadi tadi, bahwa meski banyak yang berkicau menentang desain istana burung Garuda,
saya tetap menaruh harapan Presiden Jokowi tidak terpengaruh oleh nyinyiran mereka itu. Karena apa? Karena pada dasarnya Jokowi ini adalah orang Jawa Tengah yang suka akan simbol-simbol. Sehingga beliau ingin mewariskan sebuah istana negara yang akan selalu menjadi perhatian bangsa Indonesia dari Sabang Merauke, bahwa kita ini loh Pancasila, kita ini loh Bhinneka Tunggal Ika. Kita tidak boleh melupakan itu semua, bahwa bangsa Indonesia terbangun dengan 4 konsensus kebangsaan sebagai negara kesatuan Republik Indonesia yang memiliki dasar negara dan ideologi falsafah bangsa Pancasila, yang memiliki Undang-Undang Dasar 45, dan juga menghargai perbedaan di antara agama dan golongan dengan simbolnya burung Garuda Bhinneka Tunggal Ika. Jangan mundur Pak Jokowi, tetap terus. Kemudian yang kedua, bahwa seperti yang dikatakan oleh beliau, pindah ibu kota baru bukan memindahkan gedung-gedung kantor kementerian lembaga, bukan memindahkan istana negara, tetapi yang dipindahkan adalah sebuah hijrah, sama dengan Rasulullah yang diperintahkan oleh Allah untuk hijrah, untuk pindah dari Mekah ke Madinah agar bisa menanamkan nilai-nilai baru yang jauh dari nilai-nilai jahiliyah. Nah, itulah yang diharapkan oleh Presiden Jokowi. Maka sering dikatakan oleh beliau bahwa memindahkan ibu kota bukan memindahkan gedung pemerintahan, tetapi memindahkan pola, gaya, sifat, mental bangsa ini agar cepat bertransformasi di segala bidang, terutama di sistem tata kerja dan budaya kerja. Jadi itu ingin saya stres, bahwa orang selalu berpikir bahwa pindah ibu kota akan karena Jokowi berambisi agar dikenang oleh bangsa ini sepanjang masa. Itu juga betul. Sebagai sebuah legasi, Jokowi, Presiden Jokowi itu pasti akan dikenang setelah Bung Karno memerdekakan proklamasi Indonesia, maka Presiden Jokowi juga akan dikenang sebagai seorang presiden yang mengajak bangsa Indonesia ini hijrah dari mental bangsa yang enlander menjadi mental bangsa yang bisa bersaing di dunia internasional. Nah, soal nyinyiran yang berikutnya mengenai pembangunan, kenapa menjadi prioritas, kok tidak membuka lapangan kerja atau menggerakkan ekonomi. Mereka itu pura-pura saja, padahal yang namanya membangun ibu kota negara baru pasti keluar uang banyak. Yang tadi dikatakan 460 tidak bergerak. Makanya APBN itu dikatakan sebagai kebijakan fiskal, yaitu kebijakan yang mengatur mengenai perekonomian real. Jadi sektor pemerintah, walaupun kontribusinya terhadap PDB itu hanya 6%, tapi sangat strategis bahwa belanja negara itu dapat menggerakkan sektor real. Nah, kemudian nyinyiran mengenai mengapa tidak membuka lapangan kerja baru, itu juga sebuah nyinyiran yang bodoh. Justru dengan membuka ibu kota baru, banyak pembangunan 10.500.000 tenaga kerja selama 4 tahun. Jadi sebenarnya nyinyiran itu sudah terjawab sendiri. Terima kasih. Saya akhiri closing statement saya dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, Pak Muhadi, mantan Direktur Keuangan BRR, pemerhati kebijakan publik, Sekjen DPP Ninja Negriku Indonesia Jaya. Terima kasih Pak atas closing statement-nya. Baik, waktu selanjutnya Gus untuk kesimpulan dan harapan
pelaksana webinar ini. Gus Soleh, waktu kami berikan. Luar biasa acara kita pagi hari ini. Dari semuanya ini kita lakukan, baik kami selaku pelaksana maupun juga narasumber serta peserta webinar ini, karena rasa cinta kasihnya, hubul watonnya terhadap bangsa ini begitu luar biasa. Di antara kita banyak bukan siapa-siapa. Di antara kita bukan orang penting pada negeri ini. Tapi di antara kita yang hadir di tempat ini adalah berusaha menjadi orang yang lebih penting daripada orang penting. Karena apa? Berpikir dan berbuat sesuatu yang penting untuk masa depan bangsa dan negara kita. Saya punya kenalan teman lintas agama. Namanya Mama Sharon dari Hawaii. Di dalam obrolan kami, salah satunya yang sangat menarik bahwa Hawaii dengan Amerika itu jaraknya cukup jauh. Tetapi tidak ada sedikit pun di Hawaii ini gejolak. Ingin merdeka ataupun apa. Gus tanya apa kuncinya? Sebab pemerintah Amerika memakmurkan Hawaii. Nah, ini bisa Gus ambil sebagai, ya meskipun tidak apple to apple secara keseluruhan, tetapi bisa Gus ambil hikmah. Kalau kita yang bernama NKRI, yang bernama Indonesia, bahwasanya dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, apabila harapan daripada founding father pendiri bangsa ini, yaitu terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak terwujud. Jangan salahkan apabila ada kelompok-kelompok semacam GAM, ada kelompok-kelompok semacam apa, yang di Papua sebagian kecil itu, semuanya apa? Sebab kurang arifnya para pemimpin bangsa ini. Oke lah, bisa. Kita punya presiden seperti Pak Jokowi. Melakukan langkah-langkah yang sangat strategis untuk bangsa ini. Tetapi karena era ini bukan era sentralitas seperti zaman Orde Baru. Di sini penting peranan pemerintah daerah untuk memakmurkan wilayahnya. Untuk mengantisipasi semuanya itu, 75 tahun kita telah merdeka. Tetapi pembangunan, infrastruktur, kemajuan, perkembangan ekonomi, ini benar-benar tidak merata. Benar-benar nyata seakan-akan orang Jawa ini menjajah pulau-pulau lain. Karena kemakmuran, fasilitas dan lain sebagainya hanya ada di Jawa. Alhamdulillah. Babi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang hendak kau dustakan? Hei para penyinyir-penyinyir Jokowi. Allah Ta'ala kirim Presiden Jokowi. Jokowi adalah kita. Jokowi wong desa. Jokowi wong kampung. Hanya orang biasa. Bukan jenderal. Bukan ningrat. Tetapi dipilih oleh Allah melalui perjalanannya. Mulai jadi pedagang mebel sampai jadi apa? Eksportir mebel, bisa jadi wali kota, bisa jadi gubernur, dan bisa menjadi presiden Indonesia. Dan di saat kepemimpinan Presiden Jokowi inilah, apa yang diharapkan oleh founding father kita, terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini benar-benar nyata dilakukan oleh Presiden Jokowi. Luar biasa. Pembangunan infrastruktur mulai zaman Pak Jokowi bukan hanya Jawa sentris, tetapi Indonesia sentris. Tol,
yang begitu luar biasa, yang begitu dahsyat tingkat kesulitannya di Papua ini yang masih berupa rimba, hutan, dan gunung-gunung. Tetapi dengan goodwill, dengan kemauan kuat oleh Presiden Jokowi dibangun tol Trans Papua. Dilanjutkan tol-tol di luar Jawa, termasuk Sumatera, termasuk yang ada di Sulawesi, dan di tempat-tempat lain. Ini luar biasa. Dan salah satunya, untuk mewujudkan pemerataan daripada seluruh pulau-pulau di Indonesia ini, kunci atau pintu masuk salah satu utamanya adalah memindahkan ibu kota negara baru ini. Dan ini Gus anggap cocok ada di Kalimantan. Sehingga saudara saya, apabila ada keperluan administrasi ke pusat, ya, seperti sang moderator ini, yang dari Serui, ya. Siap. Ya, tidak jauh-jauh. 6 jam lebih, bahkan lebih mungkin kan. Belum nunggunya ya. Pesawat Indonesia banyak transitnya dan banyak nunggunya. Bisa seharian. Tetapi kalau posisinya di tengah, satu, ya, orang-orang yang timur tidak terlalu jauh, Jawa tidak terlalu jauh, yang di wilayah barat tidak terlalu jauh, karena Indonesia ini sangat luas. Dan di samping itu juga ada pemerataan. Mungkin akan lahir presiden baru lagi seperti Presiden Jokowi. 50 tahun ke depan dipindahkan ibu kota kita di Sulawesi. 50 tahun kemudian ibu kota kita dipindahkan di Papua. Sehingga fasilitas seperti Jakarta itu akan kita lihat di seantero Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Bos, ya, Pak Moderator, Bang Medi, waktu ada gempa di Serui, bersama teman-teman lintas agama, datang main ke sana, ya, di Nabire ke Serui. Ya memang jauh jaraknya, baina sama was sumur, ya, antara langit bukan dengan bumi lagi, Pak Medi, tetapi dengan sumur, antara Jawa dengan Papua ini. Bos berangkat kasih bantuan waktu itu awal reformasi, ya. Mudah-mudahan sekarang zaman Pak Jokowi sudah banyak jembatan. Berangkat ini pagi-pagi kan, ya. Pulangnya ini siang. Karena air itu pasang di sungai, naiknya itu mobil gede truk sama mobil yang banyak gede. Nah kalau sungai ini pasang nunggu sampai mau jam 5, lebih dari 4-5 jam. Nunggu sungai surut, baru mobil ini bisa balik. Subhanallah. Dengan Papua. Orang Jawa itu nakal katanya. Di Papua ini banyak sungai nggak ada jembatannya. Di banyak jembatan nggak ada sungainya. Kira apa, Pak? Lah iya, coba Gus lihat tol Cawang dan lain sebagainya. Itu kan jembatan, Gus katanya. Gus bilang betul juga, bawahnya bukan sungai itu, Gus kan gitu. Tetapi di Papua ini benar-benar sungai, tetapi nggak ada jembatannya. Gus mikir juga ya, makanya kalau pemerataan dan keadilan tidak ada, ya, jangan bicara tentang cinta, jangan bicara tentang kasih apabila keadilan ini tidak ada. Tetapi kalau keadilan ada, ya, maka cinta kasih anak bangsa terhadap negerinya ini, maka timbullah hubbul watan minal iman. Cinta dari bangsa bagian daripada iman. Kuncinya apa? Keadilan. Dengan memindahkan ibu kota baru di Kalimantan ini, salah satu merupakan perwujudan yang luar biasa, visioner daripada Presiden Jokowi. Bukan hanya membangun bangunan seperti dikatakan oleh narasumber tadi, baik mengubah pola kerja dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Gus selaku aktivis kebangsaan, pandangan Gus di sini adalah di sini mewujudkan keadilan dan pemerataan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami hanya kiai kampung. Kami bukan siapa-siapa Presiden Jokowi. Kami hanya anak bangsa yang cinta pada bangsa dan negeri ini. Kami bersama tokoh-tokoh lintas agama yang ada dan para narasumber, serta peserta semuanya yang cinta akan NKRI dan Pancasila ini, mendukung sepenuh hati, jiwa raga kami
kepada Bapak Presiden Jokowi. Dan kami mendoakan mudah-mudahan pelaksanaan daripada pembangunan IKN baru di Kaltim ini tidak ada hambatan. Para DPR yang membuat kebijakan baik eksekutif maupun legislatif menyetujui daripada visi yang luar biasa yang ada pada Presiden kita Pak Jokowi. Tidak ada kata lain kecuali doa dan dukungan kami. Semoga Bapakku Presiden Jokowi diberi kesehatan oleh Allah terus dapat melaksanakan pembangunan IKN baru di Kaltim ini dengan lancar dan dengan berkah Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari kami, tidak ada gading yang tak retak. Tidak ada manusia yang tidak punya salah dan hilaf. Kalau ada kelebihannya, semata-mata acara ini dari campur tangan Allah, karena kami semua yang ada di sini bukan siapa-siapa dan tidak punya kepentingan apa-apa kecuali kami sebagai anak bangsa yang cinta kepada bangsa dan negeri ini bersama Presiden Jokowi untuk mewujudkan Indonesia maju. Salam juang relawan Jokowi, salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Keren, luar biasa Gus, luar biasa. Kita masuk di acara terakhir, puisi dan doa. Habib siap? Habib Jafar Sufi Musafir. Habib Jafar Sidik siap? Assalamualaikum, suara saya masuk. Waktu kami berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, salam Pancasila, salam agama cinta. Merdeka. Para narasumber yang saya hormati, serta para peserta webinar yang dirahmati Allah, karena waktu sudah mepet, saya tadinya mau bicara tentang konsep rumah secara semantik bahasa atau sastra alam. Cuma karena waktunya, maka saya mungkin langsung saja, apalagi setelah ini ada webinar lagi. Baik, Gus Soleh, yang saya hormati, yang saya cintai, judul puisi kali ini adalah Istana versus Astana. Saya ulangi, Istana versus Astana. Istana bagaikan jantung negara, yang dari sanalah terpompa darah kerja urat syaraf rakyat. Jantung dilindungi rongga dada. Semoga istana kita dilindungi mereka yang lapang dada. Pimpinan sebuah pemerintahan bagaikan otak bagi seonggok badan. Otak yang lembut namun menyimpan file langkah-langkah bagaimana kehidupan dijalankan. Butuh pelindung yang keras. Pemimpin negara butuh tempat yang kuat, sekokoh tempurung untuk bernaung dan berlindung. Istana tak layak berada di area yang rawan jadi korban bencana alam dan bencana sosial, atau bencana sosial yang menciptakan bencana alam buatan. Istana harus kita persiapkan yang indah, penuh bunga-bunga cinta dan ketulusan berkah. Bukan gulma-gulma, belukar ular-ular, tempat persembunyian intoleran. Istana bukanlah astana yang bermakna rumah akhir hidup manusia, yang isinya mayat-mayat yang tak kuasa berpikir untuk bekerja. Istana adalah pusat pendidikan. Ista'ana yasta'inu. Fasta'inu bis-sabri was-salah. Fasta'inu, saling sinergi. Bis-sabri, dengan saling lapang hati antara sesama.
wassalat, dan saling berkesinambungan, connected dengan Sang Maha Cinta. Semoga Sang Maha Cinta memberkati negara kita dengan istana baru yang kita ciptakan. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Dan mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan istana negara kita yang baru mendapatkan berkah dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Yasin wa alihi tahirin. Allahumma anzilna munzalan mubarakan fi. Allahumma anzilna munzalan mubarakan fi. Duhai Sang Maha Cinta, jadikanlah istana baru negara hamba menjadi istana yang penuh berkah bihaqi Nabi Rahmah wa alihi tahirah. Jadikanlah para penghuninya adalah dari hamba-hamba yang penuh cinta, mencintai rakyatnya dalam mengemban amanah dengan ketulusan cinta. Sebagaimana telah Engkau hadirkan orang-orang yang bijak di istana Nabi Yosef alaihissalam dan Nabi Solomon alaihissalam. Sehingga istana kami bukanlah istana bagi raja tiran yang bertahta, tapi bagaikan tempat mediasi seorang nabi atau resi yang memaknai tugas negara sebagai syahadat cinta kepada ilahi Rabbi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala cita, mohon doa untuk segala cita, mohon maaf atas segala khilaf. Terima kasih Soleh dan terima kasih moderator. Assalamualaikum. Merdeka, salam agama cinta, salam Pancasila. Terima kasih. Dengan berakhirnya doa dari Habib Jafar Shadiq Sufi Misafir, kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Garuda di dadaku, NKRI harga mati, merdeka. Merdeka. Saya kembalikan ke host. Host, saya kembalikan ruangan Zoom. Pak narasumber, terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Barakallah. Ya. Host